Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. And balik lagi bersama gue Zu, yang pasti tetap stay santuy. Dimana pada kesempatan kali ini, seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, kita bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul How to Train Your Dragon yang dirilis pada tahun 2010. Di sini gue pengen ngasih tahu kepada kalian bahwasannya zaman dahulu kala eksislah sebuah kata yaitu bahas How to Train Your Dragon di setiap video gue tuh pasti hampir ada. Namun sekarang komentar How to Train Your Dragon seakan menghilang begitu saja yang membuat gue bertanya-tanya akan hal tersebut. Tetapi tenanglah, gue udah mengetahui sebuah fakta di balik semua hal ini, yang dimana bocil FF lah merupakan tersangka di balik komen How to Train Your Dragon. Dikarenakan bocil-bocil FF mengatasnamakan bocil-bocil Android aka menyamar untuk bisa komen How to Train Your Dragon. Jikalau kalian menanyakan di mana keberadaan dia sekarang, mungkin dia sekarang sudahlah dewasa dan sudah mulai berpikir jernih dan juga meninggalkan FF. Terlepas dari semua hal itu, jikalau kalian suka dengan channel kali ini, langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian kagak ketinggalan seputar konten-konten keren dari channel gua. Dan langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, and langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan sebuah pulau terpencil yang berada di permukaan bumi kita tercinta ini. Di sana bukan hanya sebatas pulau biasa, melainkan pulau yang ditinggali oleh bangsa Viking, dan juga bangsa Viking itu mendirikan sebuah desa yang bernama Bird. Namun kekurangan di dalam desa ini sendiri adalah setiap malam Anda tidak akan bisa tidur tenang, melainkan Anda akan menyerang naga di tengah malam nanti. Soalnya di tengah malam para naga ini mengambil domba-domba warga yang mengakibatkan para warga harus memberikan perlawanan. Lalu di lain sisi kita pun diperlihatkan pemeran utama yang nampaknya badannya tidak meyakinkan, yang dimana dia juga bernama Hekap. Hekap yang nampaknya lagi tergesa-gesa ingin pergi ke suatu tempat, ia ini malahan papasan dengan ayahnya yang bernama Stoik sekaligus juga pemimpin dari desa tersebut. Ayahnya langsung menyuruh Hekap untuk berlindung, namun Hekap yang batu malahan mengatakan bahwasannya ia ingin membantu Gober untuk menempa senjata. Setibanya di tempat Gober, Hekap ini langsung cepat-cepat membantu Gober untuk menempa senjata-senjata yang rusak dan juga bengkok. Di sisi lain kita pun juga diperlihatkan karakter sampingan yang bernama Astrid, yang dimana Hekap nampaknya menyukai Astrid namun ia belum begitu jantan untuk mendekati dirinya. Tiba-tiba muncullah seekor naga yang benar-benar ditakuti oleh para warga, dan para warga sendiri belum pernah melihat wujud naga itu seperti apa. Nama naga itu sendiri bernama Night Fury. Di sanalah kita pun diperlihatkan jiwa membara-bara dari Hekap yang nampaknya ingin menangkap naga dan juga melawannya seperti warga pada umumnya. Namun kita mengetahui bahwasannya Hekap belum mendapatkan prestasi apapun dan bahkan sering sekali dikucilkan oleh para warga hingga membuat dirinya pada akhirnya makin membara-bara untuk menangkap seekor naga. Naga tersebut bukanlah naga sembarangan, melainkan naga yang bisa kita kategorikan sebagai naga kelas S, yaitu naga Night Fury. Dengan alat yang sudah Hekap bawa dari tempatnya Gober, ia pun pada akhirnya standby di pinggir jurang untuk menunggu Night Fury. Tak lama berselang tiba-tiba muncullah kilatan-kilatan ungu yang berada di udara, hingga tak butuh waktu lama Hekap pun langsung menembakkan senjatanya tepat sekali ke arah naga tersebut. Dan apakah yang kalian tahu, ternyata tembakan Hekap benar-benar 100% akurat dan mengakibatkan Night Fury jatuh di hutan belakang. Hekap yang nampaknya sedang bahagia, namun tiba-tiba muncullah seekor naga yang nampaknya ingin mengancam nyawa Hekap, hingga pada akhirnya Hekap pun melarikan diri dan juga menghindari semua serangan dari naga tersebut. Dengan lincahnya naga itu membuat si Hekap ini terpojok dan bahkan nyaris saja mati, namun tiba-tiba muncullah ayah dari Hekap yang membantu dirinya. Duel di antara keduanya pun terjadi yang mengakibatkan ayah dari Hekap berhasil memenangkan duel tersebut dan juga mengusir naga itu. Disinilah masalah pun terjadi, mereka ini memang berhasil menyelamatkan Hekap namun tidak berhasil menyelamatkan domba-domba dan juga properti sekaligus juga rumah mereka. Dari sinilah nampaknya mereka semua menyalahkan Hekap atas insiden yang mereka timpa kali ini. Hekap mencoba untuk membela dirinya dan berkata bahwasannya dirinya telah menangkap Night Fury, namun para warga tidak ada yang mempercayainya sama sekali. Hekap lalu diantar oleh Gober untuk pulang ke rumahnya, namun apa yang kita ketahui bahwasannya Hekap malahan keluar lagi lewat pintu belakang. Sementara di sisi lain kita pun diperlihatkan ayah Hekap yang nampaknya sedang mengadakan sebuah pertemuan untuk menyerang sarang naga. Ia lalu mengadakan sebuah voting, siapa saja yang ingin ikut dengannya menyerang sarang naga tolong angkat tangannya ke atas, hingga pada akhirnya mereka semua pun setuju. Setelah hal itu, lantas ayahnya Hekap langsung menghampiri Gober dan berkata kepada Gober untuk latih anaknya di pelatihan menangkap naga, agar anaknya gagah perkasa dan juga berani. Namun Gober mengatakan bahwasannya hal itu cukuplah susah dan juga memakan waktu yang cukup banyak. Sementara di lain sisi kita pun diperlihatkan Hekap yang nampaknya sedang mengelilingi hutan untuk mencari Night Fury yang ia tembak kemarin malam. Sambil menyilang tempat yang sudah ia kunjungi, Hekap lalu menaruh bukunya dan tanpa sengaja melihat sebuah pohon.
Yang nampaknya pohon tersebut hancur akibat tertimpa oleh naga hingga pada akhirnya Hekap pun mengikuti arah hancurnya pohon tersebut. Tak lama kemudian Hekap ini terkejut ketika mengetahui Night Fury tepat sekali berada di depan matanya dan belum pernah ada yang melihat kecuali dirinya. Hekap lalu menghampiri Night Fury yang nampaknya sedang lemah dan juga tidak bisa berbuat apa-apa karena badannya terikat. Di sanalah kita pun diperlihatkan Hekap yang nampaknya langsung mengeluarkan pisau kecilnya dan hendak membunuh Night Fury. Akan tetapi karena sebab apa Hekap ini malahan mengurungkan niatnya untuk membunuh Night Fury dan malahan membuka ikatannya. Dari sanalah kita pun diperlihatkan Night Fury yang nampaknya hendak menyerang Hekap, namun ia menyadari bahwasannya Hekap telah menyelamatkan dirinya hingga pada akhirnya ia pun pergi dari sana. Setelah tiba di rumah, ternyata Hekap ini telah ditungguin oleh ayahnya yang mengatakan bahwasannya ia telah memasukkan Hekap ke salah satu pelatihan untuk menangkap naga. Hal itu ia lakukan agar si Hekap ini tidak dipandang sebelah mata lagi oleh para warga dan juga membuat dirinya gagah berani untuk menangkap seekor naga. Hekap yang awalnya ingin menolak ternyata nggak bisa dikarenakan sang ayah telah mendaftarkan dirinya dan juga sang ayah yang pamitan kepada Hekap untuk beberapa hari ke depan yang dikarenakan dia ingin mencari sarang para naga. Keesokan harinya pun tiba di mana kita diperlihatkan Astrid and the Gang yang sudah tiba di tempat perlatihan dan mereka ini kedatangan satu orang yang tak lain dan tak bukan adalah Hekap. Salah satu temannya Astrid mengejek Hekap tentang kemarin malam Hekap hanya beromong kosong menangkap Night Fury. Namun di sana kita diperlihatkan Hekap yang ternyata hanya diam saja dan tiba-tiba Gober pun muncul yang dimana mereka semua ternyata akan dilatih oleh Gober. Disusul oleh Gober yang berkata kepada mereka semua bahwasannya latihan mereka kali ini akan melawan seekor naga yang bernama Deathly Nether. Landing on the job. Oops, now this one has blood on it. Summon to throw off a dragon's aim. Shots. How many does a Gronkle have? Fish legs out. Time to work out. You look like you work out. Nope, just you. Pick up! And that you'll get. Setelah pelatihan selesai dan Hekap nyaris mati tadi, hingga pada akhirnya Hekap pun memutuskan untuk mencari Night Fury kembali. Dengan ingin mengetahui banyak tentang naga Night Fury dan juga berharap-harap akan Night Fury masih ada, ia pun pada akhirnya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Night Fury kemarin. Setelah cukup lama mencari, ternyata si Hekap ini menemukan sebuah tempat yang dimana di sana ternyata ada Night Fury yang nampaknya tidak bisa terbang. Hekap lalu dengan cepat langsung menggambar Night Fury dan juga menganalisis mengapa Night Fury ini tidak bisa terbang. Setelah dipikir-pikir, ternyata Hekap ini menemukan suatu hal yaitu sayap ekor belakang Night Fury yang ternyata terputus. Secara tidak langsung, Hekap ini juga melihat bahwasannya Night Fury tidak pandai menangkap ikan di laut hingga pada akhirnya ia pun merasa kasihan. Di malam hari yang hujan, Hekap ini pergi ke ruangan makan yang dimana di sana ternyata sudah ada teman-temannya. Di perbincangan makan malam itu, Gober memberikan sebuah buku yang dimana buku itu menerangkan berbagai macam naga. Yang lain ternyata nggak mau membaca buku itu kecuali Hekap yang dimana Hekap langsung membuka halaman tentang Night Fury yang ternyata belum bisa dijelaskan oleh orang-orang. Dan berarti selama ini di desa mereka baru Hekap lah yang pertama kali melihat Night Fury. Di sisi lain, rombongan ayahnya Hekap berhasil menemukan sarang para naga yang ternyata ditutupi oleh kabut yang sangat amat tebal. Just happened to notice the book had nothing on Night Furies. Night Fury pamphlet. Whoa! Today is all about blind spot. Every dragon has one. Find it, hide in it. Then just get your own blind spot. How about I give you? Blind spot, yes. Deaf spot, not so much. Yeah, so how would one sneak up on a Night Fury? Take the tape? Has anyone ever seen one napping? Pick up! Well done, Astrid. Parents' war is about to become ours. Setelah latihan usai yang berujung kekacauan, Hekap ini langsung menghampiri Night Fury, namun bedanya sekarang ia membawa ikan. Hekap langsung melempar ikan itu, namun Night Fury tidak kunjung keluar yang mengakibatkan Hekap langsung mencari Night Fury yang ternyata sedang bersembunyi. Tak lama kemudian tiba-tiba Night Fury ini keluar dan menatap Hekap dengan sangat amat sinis yang semua hal itu diakibatkan oleh pisau kecil milik Hekap. Tak butuh waktu lama, Hekap ini langsung membuang pisau kecil miliknya yang tiba-tiba sikap dari Night Fury ini berubah. Night Fury langsung mendekati Hekap dan mengambil ikannya lalu agak menjauh dari si Hekap. Dan kemudian Hekap ini memutuskan untuk menamai Night Fury adalah Toothless, jadi untuk kedepannya kita bakal panggil Toothless aja. Tiba-tiba dengan anehnya Toothless kembali mendekati Hekap yang dimana kita diperlihatkan Toothless yang ternyata ingin membagi separuh ikannya kepada si Hekap.
Kemudian Toothless ini terdiam seakan menunggu Hekap untuk memakan ikannya hingga pada akhirnya Hekap pun terpaksa memakan ikan mentah tersebut. Dan kemudian Hekap ini mendekati Toothless dan ingin menyentuhnya, namun Toothless yang seakan tidak ingin disentuh oleh manusia, ia pun pada akhirnya menjauh dari Hekap. Berjam-jam pun berlalu yang dimana kita diperlihatkan Hekap yang sekarang sedang menggambar untuk menghilangkan rasa pergabutan duniawinya. Tanpa diduga Toothless ini mendekati Hekap dan seakan penasaran apa yang sedang dilakukan oleh si Hekap. Tiba-tiba Toothless mengambil seekor pohon dari cabangnya yang dimana ia pada akhirnya mengikuti Hekap untuk menggambar juga. Namun gambar dari Toothless bisa kita kategorikan sebagai gambar yang ya you know lah. Hekap yang sedang menghindari beberapa garis untuk keluar dari sana, malahan ia ini sekarang sudah berada tepat sekali di depan Toothless. Dari sanalah Hekap mencoba untuk memegang Toothless yang kedua kalinya hingga pada akhirnya kesempatan yang kali ini berhasil. Scene pun berganti ke makan malam kembali yang dimana kita diperlihatkan Gobber yang sedang memperbincangkan suatu hal. Jikalau naga yang tidak bisa terbang sudah bisa dikategorikan sebagai naga yang mati dikarenakan dia tidak akan bisa kemana-mana jikalau terancam. Hekap yang menyadari akan hal itu langsung pergi dari sana yang dimana ia ini ingin merakit suatu hal. Hal itu sendiri merupakan ekor sayap bagi Toothless yang dimana ia merakitnya dengan begitu sangat amat signifikan. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Hekap yang menghampiri Toothless dan juga memberikannya banyak makanan. Namun kita diperlihatkan Toothless yang bersikap aneh yang dikarenakan ia takut kepada suatu hal yang tak lain dan tak bukan adalah belut laut. Hekap dengan cepat langsung membuang belut laut tersebut hingga pada akhirnya Toothless dapat dengan enjoy makan. Di sanalah Hekap dengan tindakan sneaky-sneaky ingin memasangkan sayap ekor kepada Toothless hingga pada akhirnya ia pun berhasil memasangkannya. Tiba-tiba Toothless terbang begitu saja dan bahkan nyaris saja jatuh hingga membuat Hekap harus membuka sayap buatannya. Secara tidak langsung Toothless ini bisa terbang dengan normal, namun ia langsung menghempas Hekap yang mengakibatkan ekor sayap tidak ada yang menjaga hingga pada akhirnya ia pun terjatuh. Di siang harinya kita pun diperlihatkan Hekap dan juga kawan-kawan yang sedang dalam pelatihan untuk melumpuhkan salah satu naga yang memiliki kepala dua. Teman-temannya merasa kewalahan untuk menghadapi naga itu dikarenakan naga itu sendiri dapat mengeluarkan sebuah kabut. Namun tidak dengan Hekap yang malahan dapat mengalahkan naga itu dengan begitu sangat amat ejet akibat bantuan belut laut. Tentu saja teman-temannya Hekap yang menyadari akan hal itu merasa terpelongo dan juga merasa tidak percaya akan apa yang dilakukan oleh Hekap. Berhari-hari pun berlalu yang dimana kita diperlihatkan Hekap makin kesini makin menjadi dalam menjinakkan berbagai macam naga dan juga menenangkannya yang tentu saja semua hal itu didapatkan dari Toothless. Dan juga secara tidak langsung para warga yang menyaksikan latihan itu tanpa sengaja melihat Hekap yang beraksi dan mereka pun pada akhirnya sudah tidak menganggap Hekap lagi sebelah mata. Dan tak luput juga dengan teman-temannya si Hekap yang sudah bisa menerima Hekap dan bahkan jikalau makan malam mereka semua akan ngobrol bersama si Hekap. Kecuali dengan salah satu ekor temannya yang tak lain dan tak bukan adalah Astrid yang dimana Astrid sendiri merasa tersaingi akibat keberhasilan si Hekap. Di sisi lain, Toothless ini sudah bisa terbang, namun efek sampingnya si Toothless harus membawa si Hekap dikarenakan Hekap lah yang mengendalikan sayap buatannya. Setelah hal itu, scene pun berganti di mana kita diperlihatkan kepulangan ayah dari Hekap yang ternyata tidak membawa kemenangan melainkan membawa kekalahan. Di sana, ayahnya Hekap ini bercerita kepada si Gobber bahwasannya sewaktu mereka menghampiri sarang dari para naga, mereka ini mendapatkan serangan telak dari para naga-naga tersebut. Dan tak luput juga dengan Gobber yang berkata kepada ayahnya Hekap bahwasannya Hekap mendapatkan sebuah peningkatan dalam mengatasi para naga. Para warga yang berdatangan juga mengatakan hal yang serupa kepada ayahnya si Hekap yang dimana Hekap mendapatkan sebuah kemajuan. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Hekap yang nampaknya sedang menunggangi Toothless dan tak luput juga ia melihat kertas yang sudah ia buat untuk menunggangi Toothless yang baik dan juga benar. Beberapa latihan singkat pun dilakukan oleh Hekap untuk menerbangkan Toothless kembali yang dimana hal itu untungnya berhasil. Namun minusnya seperti biasa Hekap ini harus mengendalikan sayap ekor buatannya. Sesaat mereka sedang menuju ke ketinggian, hal yang tidak diinginkan pun terjadi yang dimana tali pengaman pun lepas yang mengakibatkan Hekap dan juga Toothless pun terjun bebas. Dengan cekatan Hekap ini langsung menghampiri Toothless dan juga menerbangkannya tanpa kertas manual yang dimana kertas manual itu terbang entah kemana. Di sore harinya, lebih tepatnya di pinggir pantai, kita pun diperlihatkan Toothless dan juga Hekap yang nampaknya sedang menikmati suasana indahnya pantai. Tiba-tiba muncullah beberapa ekor anak-anak naga yang nampaknya meminta makan kepada si Hekap. Hekap langsung memberikan satu ikan begitu saja hingga pada akhirnya anak-anakan dari naga tersebut langsung jinak. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Hekap dan juga Astrid yang sedang berlatih. Siapa saja yang lolos di latihan ini, di latihan berikutnya mereka akan dihadapkan dengan 1 lawan 1 melawan naga.
Astrid yang udah optimis bakal memenangkan pertandingan ini, ia pun hendak menyerang naga itu, namun ternyata naga itu udah dijinakkan oleh Hekap duluan. Hal itu sontas membuat Astrid merasa kesal hingga pada akhirnya yang dinobatkan sebagai pemenang adalah Hekap. Di sore harinya seperti biasa Hekap ini akan mengasih makan kepada Toothless, namun ternyata di situ tiba-tiba udah ada Astrid yang menunggu si Hekap. Di sanalah Astrid ini menanyakan banyak hal kepada si Hekap yang membuat Hekap pada akhirnya terpojok. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba muncullah Toothless yang berada di sana hingga membuat si Astrid pun pada akhirnya terkejut. Hekap langsung dengan cepat menenangkan Toothless dan berkata bahwasannya Astrid merupakan teman dirinya hingga pada akhirnya Toothless pun tenang. Astrid yang begitu sangat amat panik, ia pun pada akhirnya langsung pergi dari tempat tersebut yang mengakibatkan Hekap dan juga Toothless pun mengejar si Astrid. Dari situlah Astrid langsung dibawa terbang ke pepohonan yang paling tinggi dan ditaruh di sana hingga pada akhirnya Hekap pun menanyakan kepada Astrid apakah ia mau menjaga rahasia ini. Astrid lalu berkata bahwasannya ia akan menjaga rahasia ini, tapi selamatkanlah dirinya terlebih dahulu hingga pada akhirnya Hekap langsung mengangkat si Astrid. Namun tiba-tiba hal random pun terjadi dari si Toothless yang dimana harusnya mereka turun, malahan mereka ini terbang ke atas dan juga dibawa keliling oleh Toothless. Hal itulah yang secara tidak langsung merubah opini dari si Astrid yang mengakibatkan Astrid pada akhirnya sudah bisa menerima Toothless apa adanya. Dan juga Toothless tidak sejahat apa yang ia kira. I'm sorry. I'm sorry. Dan tiba-tiba secara aneh Toothless ini mengajak mereka pergi ke sebuah tempat yang dimana tempat ini sendiri belum pernah dipetakan sama sekali. Dan di sana kita juga diperlihatkan naga-naga lainnya yang nampaknya membawa mangsa mereka masing-masing. Tibalah naga-naga itu membuang mangsa yang sudah mereka bawa ke sebuah tempat yang dimana tempat itu sendiri ternyata dihuni oleh alfa para naga. Dan untuk besarnya alfa dari para naga itu sudah tidak kita bisa pungkiri kembali. Setelah hal itu tiba-tiba alfa dari para naga itu menyadari Toothless membawa manusia hingga pada akhirnya ia pun hendak memangsa Toothless dan juga manusia tersebut. Untungnya dengan cekatan Toothless dapat membawa Astrid dan juga Hekap pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita mereka yang sudah sampai di rumah mereka, Astrid ingin memberitahukan sarang para naga kepada ayahnya si Hekap. Namun Hekap malahan melarang rencana tersebut yang dikarenakan takut Toothless dalam bahaya. Astrid tentu saja menyetujui akan usulan si Hekap hingga pada akhirnya scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan pertarungan Hekap melawan seekor naga yang disaksikan oleh seluruh rakyat Viking. Pertarungan pun pada akhirnya dimulai di mana kita diperlihatkan Hekap yang nampaknya ingin menenangkan naga tersebut di depan kawanan para Viking. Dan bahkan Hekap pun teriak bahwasannya ia tidak akan membunuh naga tersebut dan kalian harus melihat suatu hal yang akan aku lakukan. Ayahnya yang melihat Hekap semakin dekat dengan naga takut anaknya kenapa-napa, ia pun pada akhirnya ingin menghentikan pertandingan. Dan tak cukup sampai di situ saja di mana ayah dari Hekap yang memukulkan palu ke besi hingga mengakibatkan suara keras pun terjadi dan naga yang sedikit lagi luluh malahan mengamuk kembali. Astrid yang menyadari Hekap dalam bahaya bergegas ingin menolongnya, termasuk juga dengan sang ayah yang juga ikut ingin menolong si Hekap. Sementara Toothless yang memiliki sebuah pendengaran tajam, ia pun menyadari bahwasannya Hekap dalam bahaya dan juga ingin menolong si Hekap. Astrid melempar sebuah palu tepat ke naga itu yang mengakibatkan naga pada akhirnya langsung mengejar si Astrid dan tiba-tiba ayah dari Hekap pun menolong si Astrid. Ayah dari Hekap juga membukakan pintu hingga pada akhirnya Astrid dapat keluar dari sana namun tidak dengan si Hekap. Hekap sendiri berhasil terpojok oleh naga itu dan hendak dihanguskan, namun tiba-tiba Toothless datang tepat waktu. Yang dimana Toothless terlibat pertarungan oleh naga itu hingga mengakibatkan naga yang dipenuhi oleh api itu kalah dan naga itu pun langsung ditangkap oleh para Viking. Termasuk juga dengan Night Fury aka Toothless yang juga ikut-ikutan ditangkap oleh para Viking yang menyadari bahwasannya naga tersebut merupakan naga yang langka. Dad, he won't hurt you! Don't, make it worse! Dari sanalah Hekap ini berkata kepada sang ayah untuk memohon membebaskan Toothless dan ia juga berkata bahwasannya naga tidak seperti apa yang ayah pikirkan. Hekap juga berkata lagi kepada ayahnya bahwasannya para naga mengambil peternakan kita bukan semata-mata akan mereka makan, melainkan mereka akan memberikannya kepada alfa dari para naga tersebut. Dari sanalah ayah dari Hekap menyimpulkan bahwasannya Hekap dan juga Toothless tahu di mana sarang para naga hingga pada akhirnya ia akan memanfaatkan Toothless untuk mencari sarang naga tersebut. Namun Hekap malahan berkata jangan pernah lakukanlah hal itu dikarenakan sang ayah tidak akan pernah menang. Di sanalah sang ayah mengacukan omongan si Hekap hingga pada akhirnya sang ayah sendiri sudah mempersiapkan seluruh armadanya.
termasuk juga dengan Toothless yang diikat sebagai penunjuk arah mereka menuju sarang para naga. Yang dimana Heccup sendiri memandangi mereka semua dari kejauhan yang tentu saja Heccup sudah tidak bisa berbuat apapun. Tiba-tiba muncullah Astrid di belakang Heccup yang dimana Astrid ini mengatakan kepada Heccup akankah Heccup menyerah sekarang. Heccup lalu berkata kepada Astrid coba saja waktu itu ia bunuh Toothless mungkin masalahnya tidak akan sepanjang ini. Namun Heccup berkata bahwasannya dirinya tidak bisa membunuh naga sama sekali yang padahal 3000 tahun selama ini para Viking selalu membunuh naga. Tapi ada apa dengan dirinya yang bahkan tidak bisa membunuh seekor naga pun? Namun Astrid malahan mengembalikan perkataan Heccup yang dimana 3000 tahun yang lalu tidak ada yang pernah menunggangi naga sekalipun kecuali dirimu dan diriku. Pasti kau memiliki sebuah rencana lain untuk menyelamatkan Toothless jadi ayo kita selamatkan dirinya. Setelah mengetahui akan hal itu Heccup pun langsung cepat-cepat pergi ke tempat latihan mereka. Di sanalah Heccup menjelaskan kepada teman-temannya dan juga si Astrid bagaimana caranya untuk menjinakkan para naga dan juga menenangkannya. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ayah dari Heccup yang sudah menembus kabut tebal dan tibalah di suatu dataran yang dimana dataran itu sendiri merupakan sarang dari para naga. Di sanalah mereka mendirikan camp dan juga menghancurkan bebatuan yang menghalangi akses masuk mereka. Setelah mereka menghancurkan bebatuan, mereka pun pada akhirnya masuk ke dalam yang dimana kita diperlihatkan di dalam banyak sekali naga yang sedang berkeliaran di mana-mana. Ayah dari Heccup dan juga pasukannya hendak menyerang naga-naga itu yang ternyata naga-naga itu seakan mengacuhkan mereka semua. Dan juga pergi begitu saja tanpa adanya perlawanan sekalipun. Form your ranks, hold together! What is that? Bukannya takut ingin melarikan diri, ayahnya Heccup dan juga Gobber malahan senang akibat tantangannya lebih besar dibandingkan yang mereka kira sebelumnya. Mereka berdua lalu bergegas menyerang naga itu yang nampaknya serangan mereka tidak berdamage sama sekali. Ayahnya Heccup nyaris saja ditelan oleh naga itu namun tiba-tiba muncullah Heccup dan juga kawan-kawan yang menunggangi para naga. Tentu saja naga-naga itu berasal dari camp pelatihan hingga pada akhirnya para Viking yang melihat hal itu pun merasa terkejut. Dari sanalah Heccup langsung bagi-bagi tugas yang dimana Heccup menyuruh kawan-kawannya yang lain untuk menyerang alfa dari para naga tersebut sementara ia bersama si Astrid bakal menyelamatkan Toothless terlebih dahulu. Teman-temannya Heccup langsung menyerang naga-naga itu sementara di sisi lain kita pun diperlihatkan Heccup yang diturunkan oleh Astrid di sebuah kapal yang dimana di kapal itu ada si Toothless. Heccup sendiri langsung menyuruh Astrid untuk pergi dari sini dan membantu teman-teman yang lain sementara dirinya akan menyelamatkan Toothless sendirian saja. Teman-temannya Heccup yang sedang menyerang naga besar itu pun pada akhirnya membuat naga itu terkalang kabut hingga menghancurkan kapal-kapal yang sedang terparkir. Di salah satu kapal itu sendiri ada Heccup yang berusaha membebaskan Toothless hingga pada akhirnya Toothless pun tenggelam. Heccup yang berusaha menyelamatkan Toothless malahan dicegah oleh ayahnya hingga pada akhirnya ayahnya lah yang ternyata membebaskan Toothless. Dengan susah payah ayahnya membuka ikatan yang berada di leher Toothless hingga pada akhirnya ia pun berhasil. Toothless yang sudah bebas langsung membawa ayahnya Heccup pergi ke atas dan dari situlah Heccup pun langsung bersiap-siap untuk menunggangi Toothless. Sebelum Heccup pergi, ayahnya terlebih dahulu meminta maaf kepada si Heccup atas semua perilakunya kepada si Heccup sebelum-sebelum ini. Ayahnya juga berkata kepada Heccup untuk tidak pergi melawan alfa dari para naga tersebut dikarenakan hal itu cukuplah beresiko. Namun apakah yang dikatakan oleh Heccup yang dimana Heccup ini berkata bahwasannya ia merupakan seorang Viking jadi Viking akan mengambil semua resiko yang berbahaya. Setelah hal itu, ayahnya lalu berkata bahwasannya ia bangga bisa memanggilmu seorang anak. Setelah hal itu, Heccup pun pergi bersama Toothless untuk menyerang alfa dari para naga tersebut. Naga raksasa itu terus-terusan diserang oleh Toothless dengan kekuatan Night Fury-nya hingga mengakibatkan naga itu pun geram. Naga itu yang kesal akibat diserang terus-menerus, ia pun pada akhirnya langsung mengeluarkan sayapnya hingga pertarungan di udara pun dimulai. Di atas awan kita pun diperlihatkan Toothless yang malahan makin menjadi menyerang alfa dari para naga itu yang dikarenakan dia tidak bisa dilihat. Dengan mengandalkan serangannya dan juga kecepatannya, Toothless ini terus-terusan menyerang naga tersebut yang mengakibatkan sayap dari naga itu pun terluka. Begitu juga oleh Toothless yang sayap ekornya terbakar oleh naga alfa. Dari sanalah Heccup yang menyadari mereka sudah tidak unggul menyuruh Toothless untuk menungki ke bawah. Dan tak luput juga mereka ini diikuti oleh naga alfa yang nampaknya tidak bisa terbang dikarenakan sayapnya sudah terluka oleh Toothless. Mereka berdua yang hendak diserang oleh nafas api milik naga alfa untungnya berhasil dicegah duluan oleh Toothless yang mengakibatkan naga alfa terluka parah. Dari situlah naga alfa yang terluka parah tidak bisa terbang kembali hingga pada akhirnya ia pun jatuh dengan kecepatan penuh.
Sementara Toothless dan juga Heccup yang hendak pergi dari sana, namun Heccup ternyata terkena ekor dari naga tersebut yang mengakibatkan dirinya terjatuh. Toothless yang menyadari akan hal itu langsung berputar arah demi menyelamatkan Heccup hingga pada akhirnya ya you know lah. Hiccup! Hiccup. Setibanya di sana, ayahnya Heccup ini hanya menemukan Toothless dan tali pengaman si Heccup sendiri telah putus yang mengakibatkan ia mengira bahwasannya Heccup telah meninggal. Para warga yang datang juga mengira bahwasannya Heccup telah meninggal, namun yang mereka tidak ketahui sesaat Toothless membuka sayapnya ternyata Heccup berada di sana. Ayahnya Heccup langsung ngecek keadaan si Heccup yang ternyata Heccup ini masihlah hidup namun ia pingsan. Setelah hal itu, para warga langsung bersorak-sorak kegirangan atas kemenangan Heccup dan juga Toothless melawan alfa dari para naga. Setelah berhari-hari berlalu, kita pun diperlihatkan Heccup yang nampaknya baru saja terbangun dari pingsannya. Di sana, Heccup juga menyadari ada Toothless yang nampaknya berkeliaran di rumahnya hingga pada akhirnya ia pun terkejut ketika mengetahui bahwasannya kakinya telah diganti dengan kaki buatan. Yang ternyata dalam pertarungan tersebut Heccup ini kehilangan kaki kirinya. Dan bahkan tak cukup sampai di situ saja, di mana Heccup yang baru saja keluar dari rumahnya terkejut kembali ketika mengetahui desanya sudah bisa menerima para naga. Tak luput juga dengan Heccup yang disambut oleh para warga dengan penuh rasa antusias dan juga dengan penuh rasa bangga. Tiba-tiba Astrid pun muncul dan langsung mencium si Heccup yang mengakibatkan Heccup nampaknya merasa bahagia. Heccup juga diberikan sayap ekor oleh Gobber yang mengakibatkan dirinya langsung memasangkan sayap tersebut kepada Toothless. Dan pada akhirnya ia pun langsung keliling desa tersebut bersama juga dengan Toothless hingga pada akhirnya film pun tamat cuy. Oke, seperti biasa ngobrol-ngobrol to the time yang dimana gue pengen ngasih tahu kepada kalian bahwasannya How to Train Your Dragon memiliki 2 series lagi yang bakal kita tamatin dalam waktu cepat. Dan jangan lupakan juga film ini sendiri memorable banget untuk gue, ya entah menurut kalian bagaimana, menurut gue sendiri cukuplah memorable. Pengemasan alur cerita yang baik dan juga masih banyak lainnya yang gue nggak bisa perbincangkan, jadi kalian nonton aja sendiri. Dan juga hal itu dapat menambah cinema experience kalian dalam menonton film. And sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dan bye-bye.